Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Laili Rosada, Sarjana Pendidikan Islam, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMA Nurul Ilmi Banyuasin. Saat ini saya akan melakukan video untuk uji kinerja PBG di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Kali ini saya akan melakukan video pembelajaran tentang penyelenggaraan jenazah di kelas 11 SMA Nurul Ilmi Banyuasin. Bapak Ibu penguji, mohon kritik dan sarannya untuk pembelajaran saya lebih baik lagi. Berikut adalah video pembelajaran saya. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat Allah. Masih semangat? Semangat. Tapi biar lebih semangat, coba semuanya berdiri dulu di depan sini. Berdiri dulu di sini. Ayo. Siap. Baris ya, satu baris 5 orang. Nah, pas ini cowoknya pas. Yang laki-laki pas, yang perempuan 2. Siap? Siap. Sekarang biar kalian itu lebih semangat, hilang pegel-pegelnya, kita apa ya? Saling menyayangi dulu satu sama lain. Kamu capek? Capek ngapain? Kan nggak ngomong ngapain. Coba pegang pundak temannya. Sekarang pegang pundak temannya. Apa ya? Langsung kita nyanyi seperti ini ya. Kalau pegang pundak, nanti gantian aja. Jadi pertama tangan seperti ini. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Terus pegang. Air mengalir, air mengalir, air mengalir ya. Hujan rintik-rintik, air mengalir. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan batu, hujan batu, hujan batu. Ingat? Ingat? Ingat nggak? Apa tadi? Hujan rintik-rintik, air mengalir, petir menyambar. Hujan batu, mulai ya. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, air mengalir. Sambil dipijat-pijat. Air mengalir, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan, ayo yang kuat biar terasa. Sekarang balik ke sana, gantian. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, air mengalir, air mengalir, air mengalir. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan batu, Allah kuatnya. Batu, hujan batu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang dipersilakan duduk. Coba rapi-rapi duduknya. Silakan duduk kembali. Silakan. Silakan Sofian. Oke, karena sudah berkeringat, sudah pemanasan,
kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Delon. Kenapa Delon ini, Sopian? Sakit, Bu. Oke. Delon ya. Yang lainnya sehat? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang orang yang sudah tidak seperti kita. Kita ini manusia, hewan, tumbuhan diciptakan Allah itu namanya kita itu apa? Makhluk hidup, berarti masih hidup atau bernyawa. Nah, untuk hari ini kita belajar untuk kita menyayangi kebalikannya. Berarti kalau makhluk hidup, ya makhluk yang sudah tiada atau meninggal dunia, khususnya adalah manusia. Berarti manusia yang sudah meninggal dunia. Ada 4 kewajibannya. Jadi hari ini kita belajar tentang kepengurusan. Apa nak kalau manusia yang sudah meninggal disebutnya? Jenazah. Jenazah. Oke. Ada yang pernah, tentu pasti kita sudah pernah ya. Misalnya ada keluarga kita yang meninggal atau ada tetangga yang meninggal. Ada yang pernah lihat nggak? Ada. Apa biasanya yang dilakukan? Ini Ridwan. Dimandikan mayat. Dimandikan. Apalagi? Mengkafani. Dikafani. Dikuburkan. Diantarkan ke liang lahat. Diatarkan ke liang lahat. Kurang apa lagi? Satu lagi. Apa Nabila? Disolatkan. Jadi yang pertama tadi itu dimandikan atau memandikan ya. Memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Dan yang keempat adalah menguburkan. Kalian sudah pernah melakukan keempat ini? Ada yang sudah pernah? Sudah, tapi ikut, ya kan? Ikut. Kenapa? Karena kita mungkin belum bisa. Nah, mulai hari ini kita belajar biar kita bisa. Jadi kalau nanti bukan berharap orang keluarga kita meninggal dunia, enggak, tapi yang namanya manusia hidup pasti tentunya akan meninggal. Jadi kalau nanti ada keluarga, kerabat yang meninggal, itu lebih baik diurus dengan keluarganya. Jadi kalau bisa, misal keluarga kita, orang tua kita, kalau bisa anaknya yang ngurus, jangan diserahkan ke orang lain, seperti itu. Makanya hari ini kita benar-benar kita praktekkan bagaimana caranya ya. Sekarang Bunda mau ada dari kalian nih yang mau mencoba untuk proses yang pertama, memandikan. Proses pertama ini memandikan butuh 3 kursi nak. 3 kursi boleh, siapa yang mau? Ayo angkat 3 kursi untuk duduk. Kasih sudah kepada Ridwan, Sopyan, dan Taufik. Kita beri tepuk tangan dulu menjagalah. Oke. Sekarang ini 3 orang nih, 3 orang ini kan jenazahnya, 3 orang jenazahnya, 3 orang ini kan apa namanya, keluarganya, misalnya keluarganya. Jadi memandikan itu harus tempatnya tertutup. Jadi kita anggap tempat ini tertutup, sudah ditutupi kain. Jadi kain itu memang sengaja dibentangkan, sengaja untuk menutupi. Kenapa? Agar orang lain tidak melihat proses tersebut, karena itu hanya keluarga dan orang-orang yang bisa merahasiakannya. Oke, sekarang Bunda minta 3 orang lagi yang mau. Yang perempuan aja. 3 orang untuk mengangkat jenazahnya untuk diantarkan ke sini. Ayo nak, serah. Maju nak.
3 ya. Sini Mbak ya. Palanya mana kamu dalam lem tadi? Nanti yang di kepala pegang yuk nak kepalanya. Ini dulu. Kalian tegak dulu sini. Oke, agak dulu, nak agak dulu, agak benajar itu tegak dulu di sini. Nah, jadi 3 orang ini nanti yang akan mengangkat. Cara mengangkat jenazahnya itu kalau yang di bagian kepala itu seperti ini. Bagian perut seperti ini dirangkul dengan kanan. Bagian sini juga, ya. Silakan kita hantarkan ke pemandian. Jalannya ke sini. Nah, kenapa nak? Karena kita jenazah ini walaupun orang yang sudah meninggal, kita harus menyayanginya karena beliau ini juga yang meninggal ini masih bisa merasakan. Seperti itu, taruh di bawah. Nah, kita mulai memandikan. Yang pertama apa yang kita lakukan dalam memandikan itu membersihkan seluruh najis yang ada di kepalanya nih, di bagian tubuhnya. Apa itu yang biasanya ada najisnya? Yang pertama, dari atas dulu ya, di mata. Kita bersihkan. Nanti yang ini tugasnya menyirami. Nanti ya Bunda Mili. Nah, yang berdiri, keluarga yang berdiri ini tugasnya menyiram. Kalau ada selang boleh jangan terputus. Jadi walaupun ini gayungnya satu, nanti yang 2 ini praktekin aja ya kayak gayung. Nah, itu nggak boleh terputus. Kalau pakai selang juga. Yang tugas 3 inilah yang membersihkan. Kalau si Ridwan itu bagian dari dari kepala sampai ke leher, sampai ke ketiaknya, itu bersihinnya. Yang Sopian itu dari bawah sini, khususnya Sopian nanti boleh ditekan di bagian perut. Di bagian perut boleh ditekan. Supaya kenapa? Misalnya masih ada kotoran yang ada di dalam perut biar keluar dari dubur. Makanya biasanya yang di tengah adalah kalau memang orang tuanya, anak kandungnya yang tidak ada rasa jijik atau rasa jorok. Nah, seperti itu ya memang. Nah, itu agak ditekan biar. Nah, yang di Taufik ini bagian bawah itu bagian yang di kaki, di sela-sela kaki. Boleh dibersihkan sambil sebelumnya itu membaca niat. Nah, ini anggap aja jenazahnya mau perempuan apa laki-laki? Laki-laki aja ya. Nah, niatnya kalau laki-laki, nawaitu husla lihazal mayyiti fardu kifayah lillahi ta'ala. Itu bedanya. Kalau laki-laki lihazal, kalau perempuan nawaitu husla lihazihil mayyitati fardu kifayah lillahi ta'ala. Sudah itu mulai disiram bergiliran. Ini lanjut, giliran terus. Balik lagi Jenny, balik lagi. Lanjut nak. Siram kayak ini nak, siram. Nah, terus yang ini bersihin. Nah, bersihin ya. Oke. Sudah dibersihin, sudah bersih, miringkan ke kanan terlebih dahulu ya, pegangi, bersihin bagian belakang, bagian punggung, bagian belakang, bagian punggung. Awas kepalanya lepas. Terus sudah selesai, balik lagi, dilurusin, miring ke sebagian kanan. Kamu jangan putus nak, nggak boleh putus, terus giliran terus. Yang lainnya sambil lihat ya, nanti yang lainnya ke bagian yang lain ya prakteknya. Terus sudah selesai, sudah bersih semua nih, pakai air sabun sudah, pakai air daun bidara sudah, dan sebagainya sudah. Kita ganti kain basahannya. Ini anggap kita ganti ya. Itu kita tarik, terus ini kita ganti. Sudah selesai, kain basahannya sudah selesai. Kemudian kita angkat kembali ke tempat yang di atas tadi. Silakan nak. Caranya gimana tadi? Oke. Taruh dulu. Ada yang ingin bertanya?
Itu tentang memandikan. Ada yang ingin ditanyakan? Itu kan, Boleh nak? Bun, itu kan bajunya kan ada 9. Bun. Iya, airnya ada 9. Nah itu airnya ganti-gantian apa satu-satu dulu? Ya, kalau benar pertanyaannya ya. Jadi kan airnya itu ada 9, kadang ada 7. Itu terserah sih sebenarnya. Jadi boleh air bersih kita kasih gentong misalnya. Terus air yang kedua air kapur barus, air daun bidara, air sabun, air bunga mawar, air bersih dan air kapur barus. Nah, pertanyaan tadi gimana nak? Boleh. Airnya satu-satu. Airnya boleh satu-satu. Jadi pertama air bersih dulu kan. Nanti yang ini nyusul. Sebenarnya ini adalah cuman apa ya? Untuk tujuannya air ini untuk biar jenazah ini nggak bau. Maksudnya menghilangkan aibnya. Misalnya ngomong korban kecelakaan biar nggak bau darah, atau misalnya dia punya sakit menahun atau ada luka, ada koreng atau apa, biar nggak bau. Tujuannya sebenarnya itu. Andai pun nggak punya air daun bidara, nggak punya air mawar, nggak punya air apa, boleh pakai air bersih aja. Itu tuh tujuannya cuman untuk biar tidak bau ya Ridwan ya. Jadi nggak apa-apa, terserah untuk ini. Yang lebih bagus lagi airnya ngalir, selang ngalir. Tuh. Ada yang ingin tanya lagi? Kalau Karin? Oke, siapa? Aku jadi di sini tidak kenal. Oh, sini. Jadi lucu lah dekatnya, enggak apa-apa. Oke, mulai ya. Jadi Karin ya, siapa saja yang boleh memandikan jenazah? Yang boleh memandikan jenazah tentunya yang pertama ke mahramnya. Misal suami istrinya, istri suaminya, anak kandungnya, orang tua kandungnya, keluarga kandungnya, atau yang sejenis. Kalau yang sejenis ini boleh asal dia bisa jaga rahasia. Bukan orang-orang yang nanti misalnya nih, sini kita ini ada kutil atau ada koreng atau ada panu, diomongin ke orang lain. Ih tadi si Ahmad sininya ada panunya. Nah itu nggak boleh. Jadi yang dibolehin kita lihat orangnya yang berhak itu, maksudnya orang yang benar-benar bisa jaga kerahasiaan. Jadi yang pertama tadi yang mahram, saudara kandung, muhrim, terus yang sejenis. Tapi khusus yang sejenis kalau misalnya dia bisa menjaga kerahasiaannya itu ya, Karin ya. Lanjut, ada yang lagi yang ingin ditanya? Tidak. Bagaimana yang Anda rasakan, kok kayaknya Anda berpikir bagaimana kalau saya yang tidur di situ? Sopian, jangan nangis. Nah, jadi itu tadi tentang memandikan, ngerti? Caranya juga seperti itu ya nak. Yang pertama tadi apa? Harus niat dulu, sudah bersih, kemudian diwudukan. Yang terakhir tadi kan wudunya ya seperti wudu orang biasa. Tuh, itu poin yang pertama, kepengurusan yang pertama. Selanjutnya kepengurusan yang kedua apa? Mengkafani. Boleh yang ini duduk, nanti kita ganti yang lain, yang galak, yang mau. Silakan, boleh. Kok kamu tegang banget? Ya, angkat ya. Ya. Gantian ya, masa Sofian terus? Yang mau mengafani? Ayo, 3 orang ya. 4 apa? Seras ya mengafani. Yang mau mengkafani itu kan kafannya nak, bawa dulu ke sini. Kita melakukan kepengurusan jenazah yang kedua, yaitu mengkafani. Mengkafani di sini kalau laki-laki itu 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Ini kita ambil kafannya, ambil nak. Cari yang pertama yang kita helaikan adalah tali. Tali dulu, cari talinya. Tali di kepala, susun dulu di kepala. Ya, cari tali. Dikeluarin aja nggak apa-apa. Ya, tali pertama di kepala, susun satu kepala. Ini begini ada apa-apa? Ya selesai. Kepala sini nak, begini.
Sini kepala, perut, yang kepala yang ini kecil aja yang atas. Nah itu untuk perut ya. Nah ini untuk kepala, leher nomor 2 ya, kepala. Nah kepala, leher, perut, kaki. Dah ya, ada 4 tali ya. Lalu selanjutnya angkat jenazahnya. Kok angkat jenazahnya? Bentangkan dulu kain kafannya. Kain kafannya ini mau laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kain kafannya 3, cari 3 layan yang panjang. Nah ini 1, 2, lebarkan, bentangkan nak, yang itu dulu, yang ini dulu, berdua. Bisa apa satu-satu kalian? Nah, bentangkan. Ya gini arah sini. Nah, taruh. Kurang ini talinya, kurang naik dikit. Ganti apa? Nah, yang kedua 2 ya, 1 lagi 3. Itu lagi. Agak geser ke kanan. Nah, terus ini kan kafan yang ketiga agak geser ke kiri. Oke, 3 lapis sudah ya. Terus ini adalah kita buat ini jubahnya. Bentangkan. Jubah untuk orang yang sudah meninggal. Salah, seperti ini. Nah, ini pas leher, pas kepala nanti masuk. Setelah jubah, nah kita buatkan sewet. Apa sih ini bahasanya? Sempak. Apa? Cawat, ya benar. Nah, ini ya, kita taruh di bawah. Taruhlah. Benerin nak. Sudah ya. Terus yang terakhir kita kasih untuk di atas kepala. Apa? Sorban ya. Nanti kita ikatkan ke belakang. Rapi-rapi nak. Nah, setelah ini di atas sendiri, di bawahnya jubah. Bawahnya nak. Nah iya kan nanti, nah di bawahnya jubah. Nah angkatlah. Yang angkat orang lain. Yuk, yang belum nggak apa-apa. Kalian tetap di sini. Duduk di sini. Sini kanan apa kiri pasang. Ya. Sini baik, itu kita tutup sini. Nah, angkatnya tadi, yang bagian kepala seperti ini, yang bagian ini seperti ini, yang bagian ini seperti ini, dirangkul. Yuk, mulai angkat. Dengan melafazkan lafal apa nama baik Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sini nak, Debbie, gimana kamu nih? Sini, pegang yang benar sayang. Nah, kepalanya sebelah situ ya. Astagfirullah. Kepalanya sebelah situ. Muter. Ini pegangnya pelan-pelan. Nah, kita taruh pelan-pelan. Silakan kalian nak. Nah, pelan-pelan pegang. Terus sebelum dikafani boleh dikasih wewangian, boleh dikasih serbuk-serbuk daun bidara. Kalian di sini aja nak, duduk di sini aja, tidak apa-apa. Ini air mawar untuk mandi. Oke, ini proses yang selanjutnya yaitu mengkafani. Jadi mengkafani sebelumnya kita boleh memberikan tulisan lafaz Allah di keningnya. Itu pakai minyak kecil di situ, nah ada minyaknya. Nah kita tulis dengan lafaz Allah supaya menjadi wangian. Boleh juga disunahkan diberi
Kalau karena ini kita kan yang mempraktekkan ini perempuan ya, jadi anggap aja ini jenazahnya perempuan ya. Jadi lapisannya salah dong tadi kalau. Nggak apa-apa lah. Jadi kita kasih tulis, ya tulis Allah di sini. Jadi ini kita juga ini bukanya ini pelan-pelan nak, sini nak, ada yang bagian sini nak. Bukanya pelan-pelan, perlahan, nggak boleh langsung dibuka auratnya ya. Tulis Allah. Tulis Allah. Yang lainnya boleh. Jadi itu harus segera disegerakan. Jadi yang lainnya boleh memberikan bedak, terus boleh menyiapkan kapas ya. Kapas itu nanti akan ditempelkan di mata. Yuk silakan boleh. Itu kapasnya itu. Dah, terus kasih kapasnya. Ya, untuk naburin di kapas. Jadi ini serbuk daun bidara untuk biar wangi, dikasih dikit-dikit banget. Oke. Ya, tempelin di matanya, terus di hidung. Langsung di hidung. Dikit-dikit banget, dikit. Di hidung, boleh yang lain. Di mulut, boleh deh di mulut. Di ketiak, iya tempel-tempel kebaya. Di mulut, hidung, ketiak, di sela-sela jari, ayo boleh yang lain, harus disegerakan biar cepat. Di sela-sela jari ya, di pusatnya juga, ya tutup. Nah dibuka boleh dibuka kainnya. Yang lain kalau ini deket aja nak, yuk sini banyak. Ayo sini. Hai Sofian. Ayo. Sofian. Iya, hai Sofian. Hai Sofian, ayo kamu mendekat. Ayo. Boleh ya, jadi nanti boleh tahu. Nah, jangan dibuka benar ya auratnya, boleh untuk itu baik. Sudah selesai semua? Sudah ya. Sekarang mulai mengkafaninya. Mengkafaninya ini apa ya? Dari bagian kanan ke kiri. Jadi aturannya seperti ini nak. Nanti ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, kanan, kiri, kanan, kiri. Tuh caranya. Tapi sebelumnya kita iniin dulu. Iya, pakai cawatnya dulu, pakein. Iya, tarik. Ayo, sebelah sana sama sebelah sini. Ini sini satu lagi orangnya di sini. Sini Jen, rewangi Jen. Ya, masukkan di sela ininya, Nah, masukin. Tidak boleh diikat ya nak ya, nggak boleh diikat. Jadi memang harus dirapikan. Angkat, tarik, terus pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dia ini adalah itu kepalanya potel korban kecelakaan, astagfirullahaladzim. Ya, itu hanya diselipkan nak, diselipkan dengan kencang. Oke, selipkan. Udah selesai, masukin gamisnya juga masukin itu di kepala ya, ada lubangnya kan, tarik dikit, pelan-pelan ya, karena walaupun jenazah tapi masih merasakan sakit dan nah kalau gamisnya udah boleh ditarik apa nih kainnya. Iya, orang Jakarta Anda. Oke, sudah selesai. Ingat tadi, kanan, tarik yang kanan. Tarik kencang-kencang ya. Maksudnya tuh kencang-kencang bukan kuat-kuat. Kanan situ, sayang. Loh, kanan, sini. Kanan di sini. Dari kanan, tangan kanannya jenazah kanan. Loh, kok langsung ditarik semua, satu dulu. Kanan, kiri. Agak kenceng ya, kiri. Palanya tutupin nak, tutupin. Kepala. Kanan, kiri, kanan, lanjut, kiri, kanan. Udah. Langsung kalian pegang masing-masing di bagiannya, ikat dari atas kepala. Ya, kepalanya diikat. Di kepala, di pojok ini di batas kepala. Ya.
Ikatnya ikat kayak biasa. Ikatnya ikat yang bisa dilepas. Ikat pita. Sudah lama saya sudah lupa tadi. Ya. Bagian laki-laki silakan siap untuk mensolatkan ya. Siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi imam? Sopian silakan jadi imam, siap-siap. Perempuan juga ikut. Dep, ikut sini. Debi. Nih. Ya. Ini tetap kita tutupi kembali. Udah selesai. Kita anggap mau disolatkan. Tapi sebelumnya ini praktek yang kedua. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Yang untuk mengkafani sudah bisa? Caranya seperti itu ya nak. Kalau perempuan 5 helai, 5 helainya itu yang kain panjang yang kafan, bener-bener kafan yang cuma lurus itu kalau perempuan. Kalau laki-laki 3 ya. Itu kita memang 5 helai. Nah sudah siap. Kalau itu kita langsung lanjut ke yang ketiga, yaitu mensolatkan. Kita mau solat yang perempuan apa yang laki-laki? Sebagai contoh, perempuan. Sekarang kita angkat jenazahnya ke keranda. Anggap aja ini keranda ya. Yuk. Jadi silakan Sofian jadi imam. Yang lainnya berdiri di belakang karena solat jenazah itu berdiri. Bawahnya seperti tadi nak. Angkatnya seperti tadi. Lagi ku ajari, lagi diajar. Yang pendek-pendek baik. Taruh sini nak. Angkat. Yang di kepala, yang kepala aja. Nah, angkat pelan-pelan. Taruh sini. Sini ya. Oke. Karena ini perempuan. Yuk, Sofian. Jadi niatnya gini ya. Pertama Bunda dulu, kalian baru ikuti, oke? Oke. Nah, lanjut. Ini Pak. Ini kepalanya. Iya. Bunda dulu baru kalian. Ini mau perempuan kan? Ya, jadi niatnya dulu. Sopian dulu. Bunda, Sopian yang lain. Oke? Niatnya besar-besar. Kan ini praktek biar hafal. Usolli ala. Yuk, Sopian hafal. Usolli ala hazihil mayitati fardu kifayah arba'ar takbirati fardu kifayah lillahi ta'ala. Sopian duluan baru nanti yang lain. Usolli ala hadhil mayitati arba'at takbirati fardu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli ala hazihil mayitati arba'at takbirati fardu kifayah lillahi ta'ala. Makmumal lillahi ta'ala. Kan makmumal lillahi ta'ala. Takbir pertama Allahu akbar. Baca apa takbir pertama? Al-Fatihah. Baca. Bunda mau ngizinin kalian dulu. Iya, kuat. Benar, kuat. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil, yang kuat nak. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir kedua. Allahu Akbar. Ini sholawat. Allahumma Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga. Allahu Akbar. Doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana wa laha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu bedanya nak. Kalau salamnya jenazah itu sampai warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam biasa boleh assalamualaikum warahmatullahi gitu aja. Harus. Kalau jenazah harus sampai terakhir. Karena kita menghantarkannya terakhir kan, menyolatinya itu terakhir semua. Dah. Itulah serangkaian kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanya sudah jadi ini, jadilah tangannya. Ada yang ingin ditanya nggak? Sudah ngerti bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, bagaimana mensolatkan, bagaimana menguburkan? Sudah ngerti? Belum. Menguburkannya benar, iya nak? Ya, mau bertanya apa? Yang kuat. Apakah sholat jenazah berbeda dengan sholat biasa? Oke, kata Nabila, apakah sholat jenazah berbeda dengan sholat lainnya? Jawabannya apa, Sofian? Beda. Jawabannya apa? Berbeda. Kalau kita perhatikan tadi berbeda apa enggak, Nabila? Berbeda. Apa bedanya? Siapa yang bisa? Tidak sujud, tidak ruku, terus? Mandi Daud tak apa-apa. Mandi Daud tak apa-apa. Ya. Bahasa Palembang gitu. Ya, tidak melakukan yang lain, tetapi kita hanya berdiri jika mampu. Jadi semuanya digerakkan dan sebagainya itu hanya berdiri, hanya 4 takbir, tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa tasyahud, tanpa tasyahud akhir. Itu bedanya. Bacaannya juga beda tentunya, hanya berdoa kepada untuk sang jenazah. Seperti itu nak ya. Pokoknya itulah praktek yang ketiganya. Yang terakhir apa? Menguburkan. Menguburkan, kita bayangkan aja, kita sering kan kalau menguburkan, coba duduk dulu. Kita sering kan kalau kita menguburkan, ikut menguburkan itu ya prosesnya seperti itu. Ada yang pertama buat lubang terlebih dahulu. Lubangnya biasanya lubang besar, terus ada apanya itu? Papan. Bukan yang ini kan lubang besar, terus di sebelah sini ada lubang lagi. Itu namanya lubang apa? Ada yang tahu nggak? Iya, itu apa namanya? Untuk yang naruh jenazahnya itu. Lubang yang lahat. Lubang matian. Apa? Liang lahat. Jadi ini ada kotak nih dalam ya. Terus sebelah sini bisa untuk jenazahnya, itu namanya liang lahat. Jadi jenazahnya nanti ketika sudah sampai ke makam, terus ada orang yang berdiri 3 ya, yang menerima jenazah, yang dari atas juga 3 kan, bawahnya seperti tadi, ada yang seperti ini, ada yang seperti, terus yang di sini tinggal menerima. Nah, di saat sudah diterima, terus dibuka yang kain-kain ini tadi, dibuka, yang 4 itu dibuka. Terus bagian muka kan tadi tertutup, itu dibuka hanya di bagian kanan agar bisa menempel tanah. Jadi miring ke sana, nempel seperti itu, kayak madep ke kiblat. Nah, ini dilepasin semua, ini ditempelkan, terbuka yang bagian pipi, baru nanti ditutup oleh papan. Di liang lahatnya itu tutup papan, barulah dikasih dipendam sama tanah seperti biasa. Tapi ada ya yang buat apa? Bola-bola itu kenapa? Biar kenceng itu tuh, biar kenceng tanahnya, biar nggak ini yang 7 kan. Terus sudah ditutup, terus dibentuk gundukan, dikasih kayak apa ya, untuk sebagai apa sih namanya tuh, identitas lah ya, untuk ya nisan boleh, tapi nggak usah terus dibangun nisan yang kayak rumah mewah, ya udah usah. Jadilah untuk nisannya misalnya nama Ahmad, untuk menandai kalau kita ziarah, oh di situ tempatnya. Jadi ada yang nggak sekarang Bunda mau tanya, kalian ada yang nanya dulu, mau ada yang ditanyakan dulu nggak tentang ngubur? Nggak. Sekarang Bunda tanya, boleh nggak satu lubang itu diisi banyak orang? Boleh. Kenapa Debbie? Boleh nggak Debbie? Boleh nggak nak? Boleh. Karena namanya orang sudah meninggal itu kan kembalinya ke Allah, maksudnya kembali lagi ke tanah. Boleh, tapi kalau bisa diusahakan yang keluarga. Jadi boleh, misalnya ini sudah, terus 1 tahun yang akan datang ada yang meninggal, mau ditaruh di situ. Misalnya ini belum habis, maksudnya kan karena kita kan senyawa ini kan kembali lagi ke tanah tuh, nggak apa-apa ditaruh di depannya, itu boleh. Jadi namanya nanti Ahmad, 2 Abdullah, 3 siapa tuh boleh juga sih, 1-1 boleh juga itu ya.
Ngerti? Ada yang ingin ditanya tentang 4 kepengurusan jenazah? Orang sahid pun kalau yang matinya Bener, pinter Ridwan dari tadi nanya terus. Yang lain mana? Orang sahid tidak wajib, maksudnya kalau yang sahid itu nggak terlalu wajib untuk seperti ini. Kenapa? Kenapa coba? darahnya jadi saksi. Iya, karena dia sudah ada darahnya jadi saksinya, saksi untuk Akhirat. ke akhirat. Habis akhirat Surga. ke surga. Jadi orang yang mati syahid itu istilahnya tuh mau diurus, mau enggak, mau apa enggak, sudah dijanjikan sama Allah langsung ke surga. Itu orang syahid itu ya, ada yang tahu apa contohnya? Perang, melahirkan, mati dalam menuntut ilmu, kena wabah yang kita pernah ya di sini sangat merajalela, COVID dan sebagainya. Makanya ya bukan apa, misalnya di pendem bareng itu ya kita memang yang masih hidup ya Allah kasihan miris, tapi sebenarnya memang sama Allah kan udah dijanjiin nggak masalah sebenarnya. Itu kecelakaan yang sudah hancur, nggak usah misalnya matanya di mana, ini di mana, terus dikumpulin di plastik terus dimandiin tuh nggak usah. Kalau memang bener-bener yang rentang cak itu kumpulin di kafani langsung dikubur kayak itu ya. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanya, mungkin pembelajaran kita cukup sekian sih. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.